Ya, teman-teman semua, Bala Warmo dimanapun berada, seluruh masyarakat Pasuruan. Setelah dari rumah sakit barusan kita sidak ke Desa Manarui. Manarui ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangil. Jadi Kecamatan Bangil ini kecamatan ibu kota yang kelurahannya ada totalnya 15 kelurahan dan desa. Kelurahannya 11, desanya 4. Jadi masih Bangil ono desanya. Nah, ini ada Pak Camat. Ding. Ada Satgas. Kemudian gimana kok? Tak getar waduh. Dia ngebel. Ini ketuanya saya sendiri Susanari, Wakil Ketua Supriyati, Mitra Kapitan Timas, Bapak Bambang Suryono dan Bapak Babinsa, Bapak Soleh, Dimas dibantu Bidan Desa dan perawat desa ada lengkap. Ini terus hand sanitizer lengkap, terus tempat isolasi dan observasi sudah kita siapkan semua. Ada ruang observasi ya, Pak? Ya, ada. Juga disiapkan masker. Ini di situ. Oh, di sana. Ya, observasinya di sebelah barat. Jadi kita siap untuk menerima selama ada di observasi di Desa Kaca. Ada pendatang gitu langsung. Oh iya, bisa nanti didata oleh Pak RT. Kemudian ada keluhan bisa lapor ke bidan desa. Kita terjun ke bidan ke warga yang terdampak selama kita ada keluhan bisa mengajak bidan desa. Kita cek di sana biar tahu keluhan-keluhan apa yang diderita orang tersebut. Kalau perlu bantuan bisa langsung ke rumah sakit. Ya. Moga Bu Bidan barangkali datang kan? Bu Bidan, bagaimana Bu Bidan untuk proses ini penanganan misalnya ada pendatang dan sebagainya nanti untuk gimana? Sementara kita koordinasi dengan para Pak RT, RW, dan perangkat desa. Apabila ada pendatang yang dari luar kota ataupun penduduk kita yang datang dari kota atau luar daerah kita data. Terus kita melakukan on call dengan beliaunya, ada keluhan apa tidak. Kalau misalkan ada keluhan, kita datangi ke beliaunya bersama dengan Pak Babin, Mbak Babinsa, Pak Lurah, dan perangkat desa ke rumah yang bersangkutan. Sudah pernah atau belum? Sudah pernah melakukan. Untuk selanjutnya kita berikan penyuluhan kepada beliaunya untuk melakukan isolasi mandiri dulu, jangan keluar rumah, jaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Dan untuk Bapak RT dan Bapak RW, kita kondisikan jangan sampai masyarakat panik dengan adanya penduduk atau orang lain yang dari luar kota ini yang masuk ke daerah Manarui itu. Kalau ada tamu dan sebagainya sudah mulai didatang nggak Pak? Ini ada tamu misalnya banyak ya posisinya Pak? Ya kurang lebih 15 orang lah yang dari luar. Ini yang ada di Dusun Manarui. Mereka pekerja di pabrik coklat. Ya, coklat itu warnanya dari luar semua itu. Ya, Pak Kades, kalau soal GPS-nya gimana Pak Kades? Misalnya ada warga sudah didata atau belum sih ini yang punya pekerjaan yang jaring pengaman? Ya, untuk bantuan-bantuan yang rencana dari pemerintah itu loh. Bantuan itu loh. Sudah didata nah? Sudah didata dari Dinsos itu ya. Ya. Oh ya. Itu sudah saya data setiap RT. Ini berangkat dari RT. Kebanyakan ini masyarakat protes kepada Pak RT semua minta didata. Itu sayangnya. Padahal di situ ada kriteria-kriteria yang tidak boleh didata, PKH yang dapat BLT dan BPNT itu. Tapi yang dapat PKH itu minta juga didata. Pak, saya bawa ini KTP kakaknya untuk didata. Padahal itu ada aturannya sudah. Tapi orang-orang itu PKH mau minta didata. Iya. Terus saya bilang gini, waduh ya apa Pak RT? Pak RT ini sempat berapa orang Pak yang sudah kedata di sini? Misalnya sampean di luar PKH itu apa dimasukkan semua?
1172. Di luar PKH itu ya? Di luar PKH itu, Pak. Dan itu memang menurut desa layak atau gimana? Ya ada yang nggak layak, ada yang layak. Wong ini usulan Pak RT. Pokoknya Pak RT saya usulkan gitu. Jadi biar nggak resah di masyarakat gitu. Terus ya sudah Berapa ya? 172. Wah, akhirnya sak desa. Itu kakaknya Sak Manarwi ini kurang lebih 1.600-an lah kurang lebih. Itu jadi kalau penduduknya? Penduduknya 5.000. 4.800. 400. Berarti itu 20% ya, Mas. 5%. Wah, oke. Ya itu. RT lu sempat begini, Pak, kalau saya nggak didata nih, Pak, stempelnya saya kasih Pak Lurah. Iya, lu. Ini masyarakat masih butuh jenengan ini, kan gitu, Pak. Saya bilangi, sejelek-jeleknya lingkungan, kalau nggak ada RT-nya, ya paling jelek. Kalau ada ketuanya. Jadi sampai hari ini belum tahu, Pak, bagaimana cara mekanisme nanti pembagian dan sebagainya. Belum kriteria untuk mereka seperti yang dapat BLT gimana nanti. Saya ini belum masih buram ya. Nggak ada kriteria dari kabupaten. Mungkin katanya ada kriteria berapa itu. Saya belum sempat menerima Mas Ian. Ini sulit juga ya untuk menentukan orang yang dapat BLT. Ini nanti rata-rata pekerjaannya di desa ini apa? Ya ke sawah, ke tambak, terus ke pabrik, terus bordil, terus menjahit itu. Sekarang kena dampak COVID ini. Pak, misalnya gini, yang paling terdampak itu dari rakyat sampean. Sampeanku. Sing wong tani jelas gak dampak. Tapi yang untuk online, penjahit online ini nggak bisa kirim lewat online itu cuma ke saya. Kalau kirim lewat online, maksudnya gimana? Pesanan online. Pesanan itu kan lewat online. Itu jelas terdampak itu ya? Iya terdampak. Ini nggak bisa kirim, Pak. Prei kabeh. Prei semua. Kembali yang nggak bisa kirim perak itu, kerajinan perak itu macet. Sekarang macet. Terus online jahitan itu pakai online ya macet. Kalau kayak gitu gimana, Pak? Kalau dilihat dari kriteria secara langsung, gimana ini nanti? Kalau menurut Menteri Desa masuk itu, Pak. Masuk ya? Iya kan omahe mungkin keramikan ya, tapi gara-gara COVID, biasanya pekerjaan bordir yang biasa dikirim macet. Biasa kirim kerajinan perak ke Bali macet. Berarti kan sing dipangan. Menurut saya masuk. Karena sing nganti dibuat menghidupi keluarganya ndak ada. Meskipun omahe misalkan sudah keramikan. Karena pekerjaannya biasanya pandemi atau dari daerah merah melalui Pak Kades sudah mensosialisasikan kepada Pak RT dan Pak RW untuk melaporkan ke petugas. Dan petugas bisa datang ke rumahnya untuk ngecek suhu tubuhnya, kemudian keluhan-keluhannya misalkan kalau perlu observasi lebih serius, di sini sudah ada ruang observasinya. Kalau misalkan keluhannya agak serius lagi dan perlu isolasi, sudah siapkan. Tapi isolasi kasih makan juga, Pak. Oh, siap. Gimana siap kalau dikasih makan? Siap. Iya. Kan di karantina di Sarus itu. Ya. Jadi Desa Manarwi sudah sangat siap. Mudah-mudahan desa-desa lain dan kelurahan Kecamatan Bangil dan seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan siap seperti Desa Manarwi, insya Allah ya mudah-mudahan. Terima kasih Pak Kades, Pak Camat, Pak Bin, Pak Polisi semua, LPBNU juga, Pak Bubidan dan semua perangkat desa. Penyemprotan sudah berapa kali di sini? Balik-balik kan? Iya, 5 kali. Dan kemarin minggu. Ini hikmahnya Bapak biasa rotok kompros lagi rotok bersih. Loh ya kan akhirnya kan kita hidup bersih. Yang kedua jangan lupa kalau keluar pakai masker. Iya. Nanti maskernya dari pemerintah yang belum sampai bagi itu ada 3 jutaan itu. Ini saya siapkan 1.500. Oh ya, nanti dari pemerintah sudah ada. Okay. Bikinan dari warga kita sendiri. Warga sendiri. Ya. Anggarannya? Ini ya dari swadaya. Dari kami. Oh, dari desa. Dari desa. Sudah membahas soal ini? Iya sudah. Oh sudah dibahas. Ya sudah saya
Ini desa paling baik ini. Jadi dana desanya lancar. Laporannya turun lancar semua. Desa bisa dicontoh ini. Oleh desa-desa yang lainnya mungkin dana desanya macet karena belum laporan. Nah, Mana- Manarwi sudah cair semua karena lancar dan tertib administrasinya.